selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Lebih semangat lagi, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Apakah adik-adik masih semangat? Masih. Mau mengikuti pelajaran hari ini? Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Siap. Syukur kalau begitu. Ya, tentu itu semua karena bantuan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyimak video yang akan saya tayangkan melalui slide ini ya. Ketua Satya berharap pemerintah. Ya, kita ke informasi pertama tentang Satya Putra, anak berusia 7 tahun yang menderita obesitas di Karawang, Jawa Barat. Sesekali Satya Putra sendiri karena mengajukan apa? Menyimak video tadi ya. Apa yang kalian lihat tadi di dalam video tadi? Ya, Fred. Dalam video tadi saya melihat anak yang begitu mengalami penyakit yang serius, dan di situ dia mengalami kesusahan bernafas, memiliki tubuh yang besar, dan mengalami kesusahan duduk dan tidur. Ya, bagus. Mari kita berterus. Ya. Kita lagi. Ya. Tadi Fred sudah menjawab bahwa anak-anak ini mengalami kesusahan tidur, mengalami sesak nafas, dan juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Ya. Ya. Mengapa dia mengalami demikian, dan penyakit apa yang sedang dia derita sekarang? Ya, Rahmat. Karena anak ini mengalami penyakit obesitas. Ya, karena anak ini mengalami penyakit apa? Obesitas. Ya, siapa yang tahu apa itu obesitas? Ya, Melia. Penyakit obesitas adalah kondisi di mana terjadi penumpukan lemak yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, bagus. Jawabannya sudah tepat. Ya, itu merupakan penyakit obesitas, ya, penumpukan lemak karena kelebihan lemak. Ya, ya, ini adalah sebagai motivasi untuk adik-adik. Nah, seterusnya saya akan memulai dengan pelajaran yang sebenarnya, ya, yaitu keterkaitan dengan penyakit yang sudah diderita oleh anak-anak tadi, ya. Nah, tentu penyakit ini dia mengalami ini karena apa? Kekurangan zat-zat makanan. Jadi mari kita simak, ya, atau kita pelajari bersama keterkaitan dengan zat-zat makanan, ya, atau zat-zat yang terkandung di dalam makanan, di dalam proses atau di dalam suatu sistem pencernaan, ya. Ya. Adapun zat-zat makanan, ya. Ya, yang pertama itu Anda bisa melihat ada karbohidrat, ya. Terus karbohidrat ini tentu dia ada terbagi atas 3 macam, ya. Anda bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida, ya. Terus fungsinya tentu daripada karbohidrat ini sebagai penghasil energi, ya. Itu fungsi dari karbohidrat. Terus yang berikut ada apa? Protein. Protein ini zat makanan yang mengandung 4 unsur, ya. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan oksigen. Hidrogen, oksigen, dan nitrogen, ada 3, ya. Ada 3 unsur, ya. Itu keterkaitan dengan penyusun protein, ya. Terus yang berikut ada lemak, ya. Lemak, dan fungsinya Anda bisa melihat, ya. Lemak itu fungsinya yang pertama itu merupakan sumber energi. Terus yang kedua Sebagai penyebab ya. Terus yang berikut sebagai penyebab tubuh. ya. Yang berikut Pembangunan sistem. ya. Jadi itu merupakan fungsi lemak, ya. Terus yang berikut ada vitamin, ya. Vitamin ini merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi tubuh ini membutuhkan vitamin yang jumlahnya sedikit. Ya. Terus yang berikut tadi mineral, ya. Ya. Jadi mungkin sekian saja keterkaitan dengan materi, ya, yang berhubungan dengan zat-zat apa tadi? Zat-zat makanan. Ya. Untuk lebih memperjelas, kita lihat di situ tadi berkaitan dengan atau kita membahas dalam bentuk kelompok, ya, untuk bisa memperoleh solusi dari zat-zat makanan dan juga akibat dari kekurangan zat makanan yang dibutuhkan tadi itu
itu kita bisa pelajari di dalam diskusi ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, saya akan bagikan adik-adik ke dalam kelompok, itu dibagikan dalam 2 kelompok saja ya, Ya. karena muridnya sedikit ya. Ya. Ya, jadi saya bagikan itu harus seimbang antara perempuan dengan laki-lakinya ya. Ya. Ya, ini Bali satu kelompok, mulai dari Melia bisa ke sana, terus ini kelompok 2 ya. Ya. Sudah. Ya, silakan ke dalam kelompok. Sasaran makanan. Nah, di dalam LKPD yang saya buat ini tentu di sini kita menganalisis yang berkaitan dengan sebuah kasus. Ya. Kasus nanti di situ saya sudah di LKPD ini saya sudah cantumkan kasus yang harus Anda bisa bahas di dalam kelompok ya. 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 Nah, itu saya harap di dalam kelompok ini harus bekerja sama ya, harus aktif untuk memberikan ide atau gagasan untuk bisa mengerjakan atau bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam LKPD. Bisa nih? Bisa. Ya, jadi ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya. Baca dulu dia punya sumbernya itu ya, ada bacaannya di dalamnya. Setelah itu Anda bisa mengerjakan ya, mengerjakan suruhan yang ada di dalam LKPD itu ya. Nah, waktu yang saya berikan untuk mengerjakan ini ya, 30 menit ya, 30 menit. Dan di situ sudah ada bahan bacaan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di bagian belakang ya. Di situ ada yang harus dikerjakan di bagian belakang ini. Nah, ini Anda bisa akses di internet ya, bisa lihat di internet jawabannya, karena itu berdasarkan literatur, tidak berpatokan pada buku, juga bisa kita mencari literatur yang lain ya, bisa mencari melalui internet ya. Kita baik dulu dalam bahasa itu, baru dikerjakan. Karena ini lihat baik-baik di bahan bacaan itu di situ sudah ada, dan kita juga untuk mencari literatur yang lain sebagai bahan bacaan yang bisa Anda pecahkan masalah keterkaitan dengan masalah yang muncul pada LKPD itu ya. Anda bisa berdiskusi ya. Bisa kan di internet ya. Kalaupun bahan bacanya
Ini kelompok 1 dulu ya. Ya, Nah, Pak. 2, 3, kelompok 3. Cara untuk mengatasi orang yang tidak bisa. Cara Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, ya saya minta utusan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasi. Yang pertama saya panggil untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan pemecahan masalah ya, yang sudah didiskusikan di dalam kelompok ya. Pada kelompok 1 waktu kesempatan saya berikan. Mau semua? Silakan sini. Maju semua. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja berikan kepada teman di sebelah saya untuk membacakannya. Pertanyaan pertama, setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Permasalahan yang dapat kami selidiki dari kasus tersebut, yang pertama, apa saja sumber makanan yang mengandung karbohidrat? Yang kedua, apa dampak dari mengonsumsi garam yang berlebihan? Yang ketiga, mengapa orang yang menderita diabetes harus banyak mengonsumsi buah-buahan? Yang keempat, apa manfaat dari karbohidrat sehat bagi orang yang menderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2? Berupa buncis. Yang kedua, dampak dari mengonsumsi garam yang berlebihan adalah meningkatnya risiko darah tinggi. Yang ketiga, orang yang menderita diabetes banyak mengonsumsi buah-buahan karena buah-buahan mengandung gula alami. Yang keempat, manfaatnya adalah untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Pertanyaan yang mengonsumsi buah-buahan karena buah-buahan mengandung gula alami. Yang keempat, manfaatnya adalah untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Pertanyaan yang keempat, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulannya adalah bagi penderita diabetes harus mengatur pola makan dengan memperhitungkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Pertanyaan yang kelima, berdasarkan Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman melihat, saya persilakan. anemia. Definisi zat besi. Anemia adalah kondisi yang disebabkan karena kurangnya persediaan zat besi di dalam tubuh. Kekurangan zat besi. Padahal di masa remaja ini, tubuh membutuhkan kadar zat besi yang cukup guna mendukung perkembangan selama pubertas. Terutama bagi remaja perempuan akan mengalami menstruasi, di mana tubuh kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan WHO, remaja perempuan mengalami kehilangan zat besi sebesar 12,5 sampai 15 per bulan atau 0,4 sampai 0,5 zat besi per hari karena menstruasi. Oleh sebab itu, cadangan zat besi dalam tubuh pada remaja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan remaja laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut dalam
diabetes, ketidakkemampuan tubuh menyerap zat besi, kekurangan darah, tidak mendapatkan zat besi yang cukup, gejalanya lemas, sesak napas, pusing, susah tidur, dan kulit terlihat pucat. Pertanyaan yang ketiga, untuk membuktikan hipotesis kalian, jalilah kerjasama dengan anggota kelompokmu. Carilah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut. Bagaimana hal tersebut terjadi? Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi akibat kurangnya mengonsumsi sayuran hijau, aneka daging, hingga biji-bijian. Faktor yang menyebabkannya adalah ketersediaan bahan makanan yang cukup akan zat besi berkurang. Pertanyaan yang keempat, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Untuk mencegah anemia, definisi zat besi yaitu dengan memenuhi asupan nutrisi yang cukup di dalam tubuh, lebih khusus zat besi makanan yang mengandung zat besi, karena zat besi berperan penting dalam proses pembentukan hemoglobin di sel darah merah. Berdasarkan diskusi dan studi literatur yang kalian lakukan, buatlah menu sehat untuk pemain futsal. Menu sehat untuk pemain. Sampaikan sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri kursi untuk jawab. Ya, sekarang giliran kelompok kedua untuk melakukan presentasi. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk tidak mempanjang waktu, saya persilakan kepada teman-teman yang sekarang beri. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pola makan penderita diabetes. Pasien diabetes harus memiliki pola yang sehat. Semakin padu mengontrol pola makan yang sehat bagi penderita diabetes agar gula darah tetap stabil. Sebab menurunnya berat badan dapat mengubah menurunnya glukosa darah dan mengurangi risiko komplikasi lain. Baik penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2, cara mengontrol pola makan harus menghitung dengan baik nutrisi yang masuk ke tubuh. Setelah membaca dan menganalisis kasus di atas, rumuslah kembali permasalahan yang dapat kalian selidiki dalam kasus tersebut. Yang pertama, bagaimana pola makan yang baik bagi penderita diabetes agar penyakit tidak kambuh. Yang kedua, mengapa penderita diabetes harus didiet. Yang ketiga, penderita diabetes harus banyak makan apa. Yang kedua, coba buatlah rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Yang pertama, orang yang menderita diabetes diajukan untuk selalu mengkonsumsi beras merah sebagai pengganti beras putih. Yang kedua, untuk mengurangi komplikasi Ya, mari kita beri kursi untuk kelompok kedua. Itu berkaitan dengan materi zat-zat makanan. Ya. Kita menyimpulkan dari apa yang sudah dibahas atau sudah dipresentasikan oleh adik-adik tadi berkaitan dengan penyakit, ya, diabetes dan juga kekurangan zat besi itu merupakan kekurangan atau kesalahan yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana kita tahu bahwa ya, setiap manusia tentu dia membutuhkan zat makanan atau kata lainnya nutrisi. Ya. Jadi nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya. Karena di dalam nutrisi itu memiliki ada berapa kandungan? Ada, kalau tidak salah ada 7 ya. Ada 7 kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama apa? Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin. Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin,
dan apa? Air. Ya, ada 6 ya. Ada 6. Itu merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, ketika nanti kita tidak memanfaatkan atau tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi, maka di dalam tubuh kita ini akan mengalami berbagai macam gangguan seperti yang sudah ditemukan ya oleh adik-adik semua di dalam pembahasan tadi, pembahasan dalam kelompok. Ada 3 kasus ya, ada 3 kasus. Itu karena apa? Itu karena kekurangan zat-zat tertentu ya, yaitu tadi ada kekurangan zat besi ya, yang menyebabkan penyakit apa? Tentu anemia ya. Terus diabetes ya. Kalau kita jarang mengkonsumsi zat-zat yang makanan yang berserat ya, terus zat-zat makanan yang mengandung lemak nabati, maka segala penyakit itu pasti akan dijauhkan dari kita ya, akan dijauhkan. Misalnya kalau seandainya kita mengkonsumsi lemak yang lemak nabati, kalau lemak nabati itu lemak yang bersumbernya dari hewan, ya bukan yang bersumber dari buah yang bersumber dari bahan buatan manusia ya. Kalau nabati itu yang asli ya. Jadi mungkin itu simpulan bahwa setiap manusia pasti membutuhkan zat-zat makanan, atau tubuh kita ini membutuhkan zat makanan di dalam proses pencernaan ya. Itu di dalam tubuh kita ini ketika kita mengkonsumsi sesuatu, pasti itu akan membangun atau memperbaiki sel-sel yang telah rusak di dalam tubuh. Misalnya kita mengkonsumsi protein, karena fungsi daripada protein itu untuk bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Begitu pula sebaliknya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat ya, berarti kita sudah memperoleh energi, karena itu merupakan sumber energi terbesar, yaitu dari zat karbohidrat. Ya, dari pelajaran kita hari ini mungkin ada hal-hal yang tertarik yang Anda temukan di dalam permasalahan yang sudah Anda presentasikan tadi. Silakan kemukakan, mungkin ada hal-hal yang perlu Anda kembangkan di dalam kegiatan selanjutnya ya, terlebih khusus berkaitan dengan kasus yang Anda temukan atau Anda selesaikan pada diskusi tadi ya. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini. Ya silakan. Mengapa remaja banyak terkena penyakit anemia? Ya, mengapa remaja banyak terkena penyakit anemia? Ya itu tadi karena remaja zaman sekarang ini itu selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung instan, ya. Yang mengandung instan itu dalam arti sesuatu yang diperoleh dari hasil produk ya, hasil produk, sehingga dengan itu segala zat kimia yang ada di dalam bahan-bahan tersebut akan mempengaruhi tubuh. Lain kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahan alami ya. Misalnya saya contohkan sayur ya. Sayur ini bahan alami ya, sayur singkong atau sayuran-sayuran hijau. Karena di dalam sayur itu dia mengandung zat besi yang begitu banyak ya, yang membantu untuk bisa menambah hemoglobin atau zat warna darah yang ada di dalam tubuh manusia ya, yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga ketika kita banyak mengkonsumsi zat-zat tersebut, maka kita ini pasti terhindar dari segala penyakit, terlebih khusus penyakit anemia ya. Bisa paham ini? Bisa. Ya, mungkin masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi berarti di pertemuan berikutnya Anda kembangkan lagi keterkaitan dengan kasus yang Anda bahas pada siang ini. Itu Anda bisa kembali mencari literatur yang tepat ya, untuk bisa membahas secara terperinci atau secara detail keterkaitan dengan kasus yang dimiliki. Misalnya tadi yang berkaitan dengan anemia ya, terus berkaitan dengan apa tadi, penderita yang menyebabkan diabetes. Dan itu Anda perlu mengkaji secara mendalam dengan
berbagai literatur kita kaji dari berbagai literatur atau bahan-bahan lain supaya kita bisa menemukan secara pasti bahwa dampak atau ketika kita kurang mengkonsumsi sesuatu maka akan menyebabkan penyakit khusus zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan begitu banyak macam zat ya. Karena itu tubuh kita ini bisa sehat seperti ini karena di dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung 6 macam zat tadi ya. Air ini dia sebagai apa di dalam tubuh itu? Pelarut ya. Begitu kita mengkonsumsi sesuatu pasti air ini yang bisa membantu bisa melarutkan seluruh makanan yang kita konsumsi sehingga dengan mudah di dalam proses pencernaan itu pasti akan berlangsung dengan baik ya. Ya, mungkin sekian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan berikutnya di dalam mengkaji kasus yang sudah Anda bahas pada sore hari ini ya. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kembali saya meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Ini dia. Marilah siapkanku satu berdoa dan izinkanlah saya mengikuti dari secara katolik. Dalam nama Bapa. Ya, silakan pulang. Terima kasih, Pak. Terima kasih dan silakan pulang.